D5 Render sudah merilis versi terbarunya, yaitu versi 3.0. Dan inilah beberapa fitur menarik yang hadir di D5 Render versi 3.0. Jadi, untuk yang belum tahu, D5 Render adalah software rendering 3D real-time berbasis GPU yang fokus dalam visualisasi arsitektur, desain interior, dan landscape, memungkinkan kita untuk membuat gambar, video, dan panorama foto realistik dengan sangat cepat melalui teknologi ray tracing dan global illumination. Software ini bisa terintegrasi langsung dengan software 3D seperti SketchUp, Revit, 3ds Max, Rhino, dan yang terbaru bisa untuk Blender. Sudah tersedia juga library seperti vegetasi, orang-orangan, furniture, dan lainnya. Kita juga bisa melakukan post-production langsung di dalam software D5 Render. Apalagi sekarang sudah ada fitur AI bawaan yang bisa memoles render kita menjadi lebih praktis. Pada update D5 Render versi 3.0 ini, hadir beberapa fitur baru yang bisa membuat workflow kita jadi lebih efisien. Secara garis besar, workflow D5 Render versi 3.0 itu akan menjadi lebih simpel. Dari D5 Lite sebagai konsep awal untuk eksplorasi konsep dan desain, ke D5 Works untuk menambahkan aset, dan lanjut finalisasi di D5 Render. Update yang pertama yang akan aku bahas yaitu hadirnya D5 Lite. Jadi, D5 Lite merupakan plugin real-time rendering yang bisa langsung jalan di software SketchUp yang sebelumnya bernama D5 Live Sync. Jadi, kita bisa modeling sekaligus melihat langsung visualnya pada D5 Lite. Sebenarnya fungsinya mirip dengan Live Sync D5 Render terdahulu. Namun D5 Lite ini jauh lebih ringan dan berfungsi untuk tahap konsep awal visualisasi. Sedikit penjelasan teknisnya, pada D5 Lite ini ada beberapa fitur menarik yaitu AI Generation yang bisa mengenerate render awal menggunakan AI. Tujuannya bukan untuk final render tapi hanya bayangan konsep awal saja. Jadi, AI akan mengenerate gambar sesuai dengan framing kamera di SketchUp. Kita juga bisa menambahkan prompt atau perintah seperti apa gambar yang kita inginkan. Selanjutnya ada Structure Weight, yaitu parameter seberapa bebas AI mengeksplor desain kita atau tidak merubah bentuk desain sama sekali. Jika kita geser ke kiri, AI lebih bebas untuk menemukan mood dan stylenya sendiri. Tapi kalau kita geser ke kanan, AI lebih sedikit eksplor karena menyesuaikan dengan bentuk asli desain. Di sini aku coba mode kreatifnya, biar nanti AI yang mengimprove sendiri. Aku coba mulai dari memasukkan gambar referensi, memasukkan prompt, dan memilih style yang sudah disediakan oleh D5 Lite. Di sini aku coba desain modern atau luxury. Nanti akan ada 4 gambar yang akan di-generate oleh D5 Lite yang bisa kita jadikan referensi desain. Jadi structure weight ini menurutku dipakai pada tahap eksplorasi desain sampai ketemu dengan desain yang kita inginkan. Selanjutnya, pada D5 Lite ini terdapat real-time sync. Seperti yang aku mention sebelumnya, pada D5 Lite ini fungsinya seperti real-time render pada live sync D5 sebelumnya, namun lebih ringan. Di real-time mode ini, apa yang kita ubah di SketchUp akan otomatis ikut berubah juga di D5 Lite. Misal, kita ubah 3D model, mengganti material, lighting, HDRI, jadi kita bisa fokus untuk membuat mood yang kita inginkan dengan cepat. Karena emang pada dasarnya D5 Lite ini jauh lebih ringan daripada D5 Render, dan D5 Lite ini tujuannya untuk konsep awal. Nah, setelah konsep dan mood sudah kita buat di D5 Lite, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu D5 Works. Jadi D5 Works ini merupakan platform untuk kita bisa mendapatkan aset yang sudah disiapkan oleh D5 Render, sehingga langsung siap pakai. Mungkin ya seperti 3D warehouse-nya D5 Render lah ya. Karena pada D5 Works ini kita bisa mengeksplorasi aset yang tidak terdapat pada D5 Render. Cara pakainya juga sangat gampang. Kita tinggal drag and drop ke scene D5 Lite atau nanti pada D5 Render. Kita tinggal perhatikan label tulisannya diperuntukkan untuk D5 Lite atau D5 Render. Tentunya, pada saat masih membuat konsep pada D5 Lite, D5 Works ini sangat membantu untuk menemukan aset yang sesuai pada scene kita. Jika konsep kita sudah matang di D5 Lite, dan aset juga sudah kita lengkapi pada D5 Works, barulah kita masuk ke D5 Render untuk finalisasi visual. Dan, tahu nggak? Enaknya kita udah nggak mulai dari nol lagi. Semua yang sudah kita bangun di D5 Lite dan Works sudah ke bawah ke tahap ini.
Mari kita bahas update apa saja sih yang terdapat pada Device Render versi 3.0. Salah satu update besar di 3.0 adalah Ocean System atau pembuatan simulasi laut. Biasanya kita akan membuat 3D model semacam rectangle untuk membuat laut yang luas. Nah, sekarang di Device Render kita bisa membuat laut secara praktis tanpa harus membuat manual pada software 3D. Pada fitur Ocean ini, kita bisa membuat simulasi ombak secara realistis. Kita juga bisa membuat garis pantai sehingga transisi dari laut ke daratan lebih terlihat seamless dan realistis. Bahkan, pada area underwater atau di dalam air lautnya sendiri terdapat simulasi cahaya dan kedalamannya. Semakin dalam airnya, intensitas dan warna cahaya akan berubah. Sebenarnya detail kecil sih, namun jadi bikin scene kita jadi terasa lebih hidup. Terdapat beberapa parameter yang bisa kita sesuaikan dengan menentukan ketinggian permukaan air laut, tingkat kejernihan air, ukuran gelombang, kecepatan aliran gelombang, setting material air laut, buih, dan lainnya yang bisa kalian coba eksplor sendiri nanti. Update selanjutnya yaitu volumetric clouds yang fungsinya untuk mengontrol volume atau bentuk awan jadi lebih fleksibel. Ada beberapa preset awan yang bisa digunakan secara langsung. Misalnya di sini ada awan berjenis cumulus, stratocumulus, stratus, altocumulus, dan yang lain sebagainya. Kita juga bisa mengatur volume dan tampilan awannya. Misal ingin jadi lebih halus atau lebih pekat, bisa diatur pada settingan parameternya. Tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan proyek kalian. Dan menurutku dengan adanya fitur ini, apakah kita sudah tidak butuh HDRI lagi? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Update terbaru di Render yaitu kita bisa mengcustom warna background dari renderan kita, atau sederhananya bisa merubah warna langit. Namun warna yang dihasilkan flat dan tidak ada gradasi. Walaupun langit atau backgroundnya kita ganti warnanya, cahaya pada lingkungan tidak akan terpengaruh. Tapi menurutku kalian harus berhati-hati sih dalam menggunakan fitur ini. Karena jika warna yang diatur tidak sesuai kebutuhan, akan jadi terlihat aneh. Mungkin fitur ini cocok untuk kalian yang ingin membuat poster dengan langit sebagai background posternya. Selanjutnya, kita masuk ke fitur AI yang diupdate oleh Device Render 3.0. Dari segi AI, ada dua update. Yang pertama, yaitu AI Agent, yang mana kita bisa mencocokkan scene sesuai dengan keinginan atau mood kita, dan juga Assets Recommendation. Untuk scene match, kita hanya perlu mengimport 3D model dan mengetik prompt sesuai apa yang kita inginkan nanti. AI akan membantu kita dalam membuat cahaya, bayangan, dan atmosfernya. Cara menggunakannya, jelaskan apa sih yang kita inginkan pada scene kita, seperti menyesuaikan suasana cahaya sunset, meningkatkan kualitas gambar, menyesuaikan temperatur color, seperti cool atau warm. Tentunya, kita tidak bisa menelan mentah-mentah apa settingan dari AI. Pasti perlu adjustment lagi agar hasilnya lebih bisa maksimal dan menyesuaikan scene kita. Lanjut ke AI Asset Recommendation. Ada dua cara untuk menggunakan AI ini. Pertama, kita bisa mengupload referensi gambar untuk AI membaca dan mempelajari tanaman apa atau 3D model apa yang terdapat pada gambar tersebut. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan prompt atau perintah AI untuk merekomendasikan tanaman sesuai dengan perintah yang kita berikan. Contoh, misal kita bingung tanaman apa sih yang sebaiknya kita gunakan pada aerial view, kita bisa ketik, please recommend 3 varieties suitable for bird's eye view. Kalau kalian belum bisa bahasa Inggris, kalian bisa menggunakan bahasa Indonesia. Karena AI akan mentranslate secara otomatis ke bahasa Inggris. Setelah kita memasukkan prompt, AI akan memberikan rekomendasi aset tanaman yang sesuai dengan apa yang kita perintahkan tadi. Selanjutnya yang menurutku paling menarik yaitu AI Image to 3D. Akhirnya fitur baru ini tersedia di Device Render. Jadi AI dapat menganalisa 3D model dari suatu gambar referensi, sehingga menjadi 3D model yang dapat digunakan pada scene kita. Cara menggunakannya, kita bisa upload gambar dengan format JPG, JPEG, atau PNG. Dan untuk size gambarnya maksimal 10 MB. Saran saat ingin menggunakan AI Image to 3D ini, yaitu sebisa mungkin menggunakan kualitas dan kejelasan gambar yang maksimal. Gunakan gambar dengan resolusi tinggi agar AI bisa membaca dengan jelas gambar apa sih yang kalian upload. Pastikan background gambar juga clear, minim objek. Atau kalian bisa pakai yang polos gitu, biar AI lebih mudah membaca gambarnya. Selain update dari Device Render 3.0 yang sudah aku bahas barusan, sebenarnya masih banyak beberapa update lain, seperti update pada displacement material, optimasi efek fog, optimasi intensitas cahaya pada geosky, integrated raindrop, real-time fog simulation, dan lainnya yang bisa kalian eksplor sendiri nanti. Atau kalau kalian tertarik untuk aku bahas salah satunya, bisa komen di bawah. Jadi itulah beberapa update terbaru dari Device Render yang menurutku sangat menarik untuk kalian coba. Apalagi ide dari Device Render
untuk membuat workflow-nya sendiri melalui D5 Lite ke D5 Works dan tahap akhir untuk finalisasi di software utama mereka, yaitu D5 Render. Sekian video kali ini. Kalau ada pendapat, pertanyaan, atau dari beberapa update yang sudah aku bahas di video ini, apakah ada update yang ingin aku bahas lebih detail? Silahkan komentar di bawah. Dan kalau sudah, inilah hasilnya.